Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dari belakang GKNF, saya menyapa saudara dengan kasih Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mau menyampaikan sedikit firman Tuhan dengan tema melihat Tuhan di balik kesulitan. Dan teks itu didasari dari Ayub pasal 43, ayat kelima, demikian bunyinya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudaraku, tidak selamanya kesulitan itu membawa keburukan. Kesulitan yang dihadapi dengan cerdas, tabah, dan tawakal, maka kesulitan itu akan memberikan manfaat, pelajaran, hikmah yang luar biasa bagi kita. Anak-anak yang dibesarkan dalam kesulitan seringkali menghasilkan anak-anak yang justru sangat berkualitas, mengagumkan. Sebab anak itu akan dihadapkan dengan dua pilihan, hidup atau mati. Dan kalau dia memilih hidup, dia akan berjuang dan mengalahkan kesulitan. Saudaraku, teks yang kita baca tadi itu dipetik dari kisah seorang bernama Ayub dalam Perjanjian Lama. Dia adalah seorang tokoh yang menghadapi kesulitan tiada tara. Dalam sehari, saudaraku, si kaya raya ini kehilangan semua hartanya. Kemudian ke-10 anaknya tewas di hari yang sama, di tempat yang sama. Bahkan tidak lama sudah itu, Ayub sendiri mengalami sakit fisik sangat ngeri. Barah dialami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hingga ia berbaring di atas abu, debu, dan menggaruk-garuk kulitnya dengan pecahan beling. Ayub dalam situasi ini tidak marah, tidak kecewa, tidak protes, tapi dia menghadapi dengan tabah. Dan saudaraku, dalam perjalanan waktu, setelah peristiwa sedih ini dialami, sahabat-sahabatnya datang. Terjadi diskusi. Sahabat-sahabatnya ada yang menghakimi, ada yang menyalahkan, ada yang merendahkan, ada yang melemahkan. Bahkan Ayub sendiri, saudaraku, bertanya-tanya mengapa semuanya ini. Sampai-sampai Ayub juga dalam situasi itu bertanya, kenapa aku tidak mati waktu aku dilahirkan. Tapi saudaraku, ujung dari semua ini, Ayub tetap tabah, tetap percaya. Dia tetap berharap dengan ketekunan. Kadangkala kesulitan membuka paradigma, membuka sudut pandang yang sangat berbeda. Ada kisah seorang lelaki, seorang eksekutif yang bekerja di kota besar. Tiap hari dia diantar jemput oleh sopir. Tiap hari pakai dasi berbau wangi. Di kantor dia sangat dihormati, gajinya sangat tinggi. Dan karena itu dia di rumah selalu memandang rendah istrinya, meremehkan, bahkan merendahkan. Sampai satu kali dalam perjalanan waktu, si eksekutif ini jatuh sakit. Menjadi tidak berdaya, hanya berbaring, makan dilayani, minum dilayani, mandi dilayani. Istrinya yang selalu diremehkan itu melayani dengan kasih, dengan perhatian, dengan kepedulian, dengan ketulusan. Sampai akhirnya paradigma si suami diubah. Dan dia sadar bahwa istrinya itu adalah seorang berhati mulia, seorang yang bijaksana, seorang yang lembut dan penuh kepedulian. Paradigma itu diubah karena dia mengalami kesulitan. Kembali ke Ayub, saudara. Pada waktu Ayub merendahkan dirinya dengan segala situasi yang dialami ini, akhirnya dia sendiri sadar bahwa pengenalannya akan Tuhan itu hanya berdasarkan apa yang dia dengar. Dan sekarang setelah kepahitan dialami, hidup yang pahit dijalani, akhirnya dia berkata dalam teks yang kita baca tadi, tetapi sekarang dengan mataku sendiri aku melihat engkau.
Saudaraku, kesulitan itu selalu ada. Kapanpun, dimanapun. Kesulitan yang dihadapi sekarang ini sangat luar biasa. Masif, dahsyat. Virus yang cepat merambat sedemikian rupa. Dan membuat banyak orang meregang nyawa. Saudaraku, berkaca dari kisah Ayub ini, maka berhubungan dengan pandemi yang kita hadapi. Alkitab menyebut dengan istilah yang khas, yaitu penyakit sampar. Pestilence dalam bahasa Inggris. Adalah suatu yang luar biasa yang harus dihadapi dengan sikon yang sulit tidak dihadapi dengan cerdas, dengan tabah. Dan kita harus bisa mencari makna di balik situasi yang sulit ini. Saudaraku, ternyata teknologi yang canggih dan ilmu pengetahuan yang tinggi dan kekayaan yang selalu dipuji-puji sangat sukar mengalahkan barisan virus corona yang besarnya 1/2000 mm. Semoga saudaraku yang kasih, pelajaran yang kita terima dalam situasi ini adalah kiranya Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita bisa mengenal Sang Pencipta, melihat Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui pandemik ini kita bisa melihat Tuhan dengan mata kita, dengan mata hati, dengan mata iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sejenak mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu dan terima kasih kepadamu. Dalam situasi sekarang Tuhan izinkan petaka melanda dunia. Ada air mata di sana sini. Ada orang yang harus dirawat dengan sangat hati-hati. Ada orang-orang yang bahkan harus mati karena pandemi ini. Tuhan, dunia kami sedang berjuang. Negeri kami sedang berusaha keras. Doa kami kiranya Engkau memberkati negeri kami Indonesia. Supaya penyakit sampar ini, virus corona ini bisa diatasi. Upaya-upaya pemerintah diberkati. Supaya dengan segala cara dan upaya, virus ini segera diatasi. Tuhan menolong gereja Tuhan. Tuhan menolong umat Tuhan supaya mereka melalui persoalan ini bisa mencari wajah Tuhan. Berharap bersandar, mengandalkan Tuhan. Tapi juga hidup dengan bijak, berjuang dengan keras, dan hidup dalam kehati-hatian. Diberkati umat-Mu, berkati negeri kami, berkati bangsa kami, berkati semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya hari ini menjadi hari indah bagi kami, karena Tuhan menyertai kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.